Saya jawab dulu sedikit tentang tarekat. Kalau saya coba baca pengertian tarekat itu, sedikitnya ada 8 yang saya baca definisinya, ta'rifnya. Tapi yang mudah saja, ada yang apa definisi tarekat. Jadi kalau tidak ada yang hafal, saya bantu satu definisi saja. At-tariqatu hiyal awrad wal azkar allati ajazaha ba'du syuyukh ila ba'di talamidihim. Tariqat adalah wirid dan zikiran yang diajarkan oleh guru mursyid kepada para muridnya. Itu tariqat. Kalau kita membaca sumber dari Jami'ul Usulil Aulia, itu setidaknya ada 145 thariqah yang diakui dalam kitab itu. Yang ada di Indonesia setidaknya yang diakui oleh kalangan Al-Nahdiyah, Nahdiyin, saudara kita Nahdlatul Ulama, itu saya pernah membacanya sekitar 50-an lebih, kurang lebih 50-an thariqat yang mu'tabarah di Indonesia. Prof. Khairul Wahidin, rektor UMC Cirebon, bertanya pada saya, Pak Amir, apakah asyhadatain disebut thariqah mu'tabarah atau tidak? Kenapa di kalangan An-Nahdiyah tidak menyebutnya? Saya jawab pertanyaan yang kedua dulu, mengenai kenapa An-Nahdiyah jamaah saudara kita orang NU tidak memasukkannya ke dalam thariqah mu'tabarah kalangan NU. Saya tanya kepada orang NU-nya, tanyanya jangan pada saya. Kenapa beliau tidak memasukkan kita? Gitu tuh, jangan pada saya. Betul tidak? Gitu. Jadi, tetapi sejarahnya begini, secara sejarah. Di kalangan NU itu terjadi rapat mu'tabarah, thariqah mu'tabarah pertama itu sebelum merdeka, sebelum tahun 1030-an. Itu yang saya ingat, sekitar 1027 atau berapa itu, 927-an kurang lebih itu. Jadi dalam rapat itu ditentukanlah thariqah yang sudah memenuhi syarat pada saat itu, maka disebut dengan thariqah mu'tabarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan asyhadatain, Abah mulai mengembangkan asyhadatain itu menjelang kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Ramainya itu tahun 49 menurut riwayat orang-orang tua, tahun 49. Kalau kami itu Abah wafat, kami masih telanjang, jadi itu masih anak-anak betul ya. Kalau Kang Sin mah sudah tua, waktu juga sudah gede waktu itu kan ya, jadi wajar ya, bahwasanya mengetahui terus sejarahnya. Jadi waktu tahun 27 itu atau 26 belum ada asyhadatain. Jadi wajar kalau belum lahir sehingga belum dinilai. Itu. Kemudian kalau dikatakan thariqah, saya bertanya kepada Abu Rasid, salah satu sekretaris di Sunan Mukarram, Bah, apakah asyhadatain itu thariqah ataukah bukan? Kata beliau, iya, duduk. Iya tapi duduk. Kenapa? Iya karena dalamnya ada, yang saya pahami ya, saya pelajari bertahun-tahun, saya memahami bahasa komentarnya Abah itu, bertahun-tahun saya pelajari. Ternyata yang saya pahami begini, bahwa iya karena memang ada wiridannya, ada zikirannya, ada cara-cara wiridannya, ada jamaahnya, ada gurunya, ada kaifiyahnya, ada adabnya, semuanya ada tingkatan-tingkatan riyadhahnya dan seterusnya ada. Makanya thariqah. Kenapa bukan? Karena asyhadatain itu mencakupi semuanya, tidak hanya thariqah, tetapi syariat, hakikat, thariqat, makrifat. Buktinya Bapak-bapak sekalian, ya Syekh Mubin nuhun terang ilmu syariat, hakikat, thariqat, makrifat, bahkan tauhid. Jadi berarti itu mencakup keseluruhannya. Jadi sesungguhnya
yang terjadi di dunia Islam ini tentang tarekat itu bukan untuk saling menyalahkan, bukan untuk saling mengaku benar, tapi ingin mengetahui lacakan historis dan pertanggungjawaban silsilah tarekahnya dan tanggung jawab akademiknya dan amaliyahnya. Intinya itu. Sehingga sebuah tarekat itu dapat dikatakan mu'tabarah atau ghair mu'tabarah tergantung bagaimana orang itu melihatnya, dari sisi mana. Sebab semua itu bersumber dari ulama-ulama besar, dari para pendiri ahli tarekah, Imam Al-Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Badawi Al-Rifai, Syekh Abdullah bin Al-Haddad, Syekh Abu Yazid Bustami, seterusnya sampai ke atas. Sekarang kita lihat di Arab sana ada disebut dengan namanya tarekah Umariyah. Konon riwayatnya berasal dari Sayyidina Umar. Abah Habib Lutfi Pekalongan sebagai pimpinan pusat tarekah Mu'tabarah An-Nahdiyah, bahkan menjadi salah satu pengurus tarekah Mu'tabarah dunia. Beliau pernah ditanya tentang tarekahnya As-Sadatain. Kata beliau, ada tercantum dalam NU itu namanya tarekah Umariyah, yaitu, nah katanya itu sederhana, yaitu. Jadi saya katakan kalau As-Sadatain itu ditolak dari pengakuan NU tentang tarekah Mu'tabarah, kalau As-Sadatain itu ditolak oleh orang NU, berarti orang NU telah mencoret buku gedenya sendiri, buku yang disepakatinya sendiri, yang disepakati oleh kalangan rapat, kalangan para ulama NU, para ahli tarekah NU dalam rapat nasionalnya, dan memasukkan As-Sadatain ke dalamnya. Adapun kita memilih cara yang mana, masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Sebagai contoh, beralih kepada pertanyaan yang kedua nyambung nantinya, bahwa apakah dengan tanpa berguru syahadat kepada seorang guru itu akan bermasalah? Maka dibaca di dalam tafsir Al-Qushairi. Beliau menjelaskan bahwa di dalam kitab itu semestinya setiap orang itu memiliki guru yang berkualitas minimal adalah kutub, kalau bisa Rasulullahnya langsung, atau Syekh atau Nabi Khidir. Itu gurunya kutub, minimal sekali bersambung sanadnya kepada kutub tersebut, karena beliaulah orang yang bertanggung jawab soal ilmu syahadat itu. Bapak baca dalam kitab-kitab pesantren, bertahun-tahun kita di pesantren, berjilid-jilid kitab, ratusan kitab, ribuan kitab di perpustakaan pesantren, tapi tidak ada bab syahadat. Langsung begitu dibuka bab toharo, sholat, zakat dan seterusnya. Tidak, jarang sekali ditemukan, jarang sekali. Dari 10.000 kitab paling juga satu belum tentu ada. Kenapa? Yang saya pahami adalah karena para ulama itu, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, semua itu sangat memahami bahwa tugas penyampaian syahadat adalah ada pada orang-orang yang dimandati oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus, bukan asal orang. Oleh karena itu, marilah kita pikirkan, apakah kita cukup ikrar syahadat kita dengan cara awam tadi, dengan cara Islamnya tansibi, keturunan dengan orang tuanya cukup. Kalau cukup, tidak masalah. Kalau takut nggak cukup, cari yang lebih tinggi lagi. Apakah cukup dengan ustadz, atau perlukah dengan kiai, perlukah dengan syekh, ataukah syekhul mursyid yang bertanggung jawab sampai dengan alam kubur? Contoh syekhul mursyid adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika ditanya kurang lebih begini pertanyaannya, bocor pertanyaan kuburnya, man robbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, dan seterusnya. Jawabannya terong, harganya 1.500. Wa man nabiyuka, kalau bonteng timun mah 2.000. Wa ma dinuka, apa agamamu? Tidak boleh ditawar, malaikat. Majikan saya seperti itu katanya harganya.
Malaikat lihat jawabannya tidak ada pilihan jawaban salah, bukan begitu, jawaban benar tidak begitu. Matur pada Allah. Kata Allah, biarkan saja sudah. Ternyata itu gurunya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sedangkan guru kita semua Syekh Sulaiman Karom ngajari pada kita, qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takut tidak sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, karena syahadatnya diantarkan oleh salawat, dan salawat pasti sampai, mau sengaja, mau nggak sengaja, mau ikhlas, mau nggak ikhlas, mau ngerti artinya, mau tidak ngerti artinya, pasti sampai. Itu istimewa salawat. Oleh karena itu syahadat kita yang ngawur, yang ngambang, dihantarkan dengan mohon agar disaksikan oleh kanjeng baginda Rasulullah SAW. Mengapa wasallam? Wasallam diajarkan oleh Maulana, oleh Syekh Nurjati, oleh Syekh Zatul Kafi, yang intinya mohon keselamatan dunia sampai kubur membawa iman. Wasallam yang kedua diajarkan oleh Maulana Malik Ibrahim, agar dengan isinya adalah di kubur mahsyar selamat dari fitnah kubur yang sangat berat. Dan wasalim itu diajarkan oleh Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati, agar tujuannya adalah selamat di mahsyar hingga hari akhirat. Dan oleh Syekh Sulaiman Karom, ingin selamat dalam tiga-tiganya, maka diambil tiga-tiganya. Amin ya robbal alamin. Saya aja cukup sampai sini saja, ya monggo. Monggo. Tiga-tiganya, ya monggo. Tidak ada masalah apa-apa. Orang mencari keutamaan. Bahwa beragamanya tansibi silakan, baca tasawuf. Harusnya beragama jangan cukup tansibi keturunan. Jangan hanya tasbih imitasi, jangan hanya tahkiri menghinakan nilai agama, tapi tahqiqi yang sejati, yang mencakup aspek syariat, hakikat, thariqat, makrifat, dan tauhid. 4 sehat, 5 sempurna. Hal-hal tentang ini kalau kita kaji mendalam mengenai soal terminologinya saja, definisinya saja, siapkan selama 10 malam berturut-turut. Tapi ini saja nih, syariat, hakikat, thariqat, makrifat, seminggu berturut-turut dari mulai isya sampai subuh, saya yakin belum selesai. Saya yakin. Apalagi bicara syariat, hakikat, thariqat, makrifat. Sedangkan bicara maknanya, alif maknanya apa, ba maknanya apa, ta maknanya apa, iya seterusnya maknanya apa, makna Ibraninya apa, makna Babarinya apa, makna Sirinya apa, makna burhani Arabinya apa, makna Arabinya kepada aspek syariatnya, makna Ibraninya kepada aspek hakikatnya, makna Sirinya aspek torekotnya, Babarinya marifatnya. Dan itu sempat mencengangkan para ulama dunia, 17 negara hadir di Jakarta, dan disampaikan tentang konsep asyariat mengenai tafsir Al-Quran dan hubungannya dengan tasawuf. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, apakah kita mau ngambil tadi? Apakah Pak Mas Nuntai bilang, apakah kita mengambil semuanya atau tidak? Ya silahkan. Kata Ansin mah harusnya ya sebagai orang Islam ya diambil lah tuh. Jangan hanya malaikat Jibril aja yang ikut ngaji tuh. Kita juga ikut ngaji, dan mengaji itu adalah mengambil hikmah intinya. Mengambil hikmah dari kesemua yang kita ambil yang terbaiknya, bukan untuk gagah-gagahan juga, bukan. Ya, maaf saya kalau ngomong ke orang sedaten, sebenarnya kita sudah alhamdulillah secara pakaian sudah mirip para nabi, sudah mirip para malaikat. Memang ada doanya, ada hadisnya bahwa kata Rasulullah bahwa Allah memiliki malaikat yang memohonkan ampun untuk orang-orang yang pakai sorban. Dan berpakailah sekalian sorban karena para malaikat pakai sorban, dan berpakailah kalian sorban karena setan tidak pakai sorban. Itu tuh dalam rangka mirip-miripin kita dengan mirip yang mirip, ya gitu. Itu lahiriahnya. Tinggal setelah itu maknanya apa di dalamnya? Ada makna falsafinya, ada makna sufinya, ada hikmat tasyriknya, dan seterusnya. Itu mendalam lagi. Kemudian mengenai apakah kita cukup bersyahadatnya di orang biasa. Tentang baiat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullah fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihullah fasayu'tihi ajrun 'azima. Alaihullah kalau orang murtad menentang. Saya katakan saya menggunakan dalilnya orang murtad. Siapa orang murtad?
Di antaranya adalah Ki Hasan. Ki Hasan itu yang kepala Depag pusat Provinsi Jawa Barat itu. Pernah pada saya agak debat agak panjang, semalam suntuk. Beliau adalah ketua musyawarah NU sewilayah 3 Cirebon. Dengan saya debat agak panjang, semalam suntuk sampai pagi di rumah beliau. Saya jelaskan bahwa itu adalah warfa bidommin wansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur. Gunakan dari mereka juga dan seterusnya. Nah, jadi sungguhnya baiat itu menjadi wajib karena itu adalah mewujudkan kembali persaksian kita di alam arwah dulu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dulu syahidna, sekarang lahir wajib syahidna. Itulah yang membedakan antara muslim non muslim, antara Yahudian atau Nasranian atau Majusian atau Musliman, terserah bapaknya ibunya sendiri. Sekarang cukupkah kita bersyahadatnya kepada orang sekedar orang asal-asalan? Ya jika cukup ya tidak apa-apa. Jika ingin lebih tinggi ya syukur, alhamdulillah. Betul tidak? Syukur-syukur baginda Nabi yang hadir pada kita mensyahadatkan langsung, lebih hebat lagi. Ada tidak? Ya ada. Lebih tidak ada? Ya ada. Ada, semua itu ada. Ya. Jadi kemudian kata Rasulullah, man mata wa laisa lahu bai'atun mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dunia tidak ada baiat, maka matinya jahiliyah. Siap tidak jahiliyah? Keterangannya banyak sekali soal itu. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jilani dan juga sempat disampaikan juga Syekh Abu Yazid Al-Bustami, man laisa lahu syekhun fasyaitanu syekhuhu. Barang siapa yang enggak punya guru, gurunya setan. Man laisa lahu syekhun fasyaihu syaitan. Barang siapa tidak punya guru, gurunya setan. Senada. Keduanya senada. Imam Abu Yazid Al-Bustami dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sama senada kalimatnya. Kemudian kata Tanwirul Qulub, syaratnya guru itu adalah apa namanya? Musfiqin, ruhamaun lil masakin, zahidin, muayyidin. Di sini ada tuh rufahaun lil. Nah, itu ada tambahan lagi. Yang intinya 4, bisa 5, bisa 6, bisa 10. Ada beberapa lagi tambahan-tambahan lagi. Memang keterangannya panjang sekali. Kemudian apa? Jadi tafsir Sawi yang menjelaskan tingkatan Islam itu ada muslim itu ada 4 itu bukan berarti kita itu adalah satu level, tetapi itu adalah penjelasan dari beliau. Selanjutnya kepada kita diserahkan apakah kita ingin memilih yang terbaik atau memilih asal sudah namanya muslim saja. Ya memang surga juga kan berlapis-lapis ya. Pahala sampai lapis. Bapak Ibu sekalian, saya pernah ditanya tentang tentang satu hadis. Katanya tafakur saatin khairun min ibadati sanatin. Tafakur 1 jam mungkin seperti ini tafakur masuknya ya, lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Setahun. Boleh jadi setahun di sini ibadah bolak-balik masjid ini nggak dapat yang kayak gini, boleh jadi. Setahun di sini dengan ini sebentar ini boleh jadi banyak ini, boleh jadi tafakurnya. Kemudian tafakur saatin khairu min sab'ina sanatan min ibadati sab'ina sanatan. Bahwa tafakur 1 jam lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ada lagi tafakur saatin khairun min ibadati alfi sanatin. Tafakur 1 jam lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Kalau orang rebutan Lailatul Qadar, tanda petik ya, ramai Lailatul Qadar 1000 bulan harganya. Tafakur 1000 tahun. Bukan berarti salah hadisnya. Ini hadis sama-sama hadis. Kata anjen jangan diperdebatkan soal sahih nggak sahih. Hadis wah hadis itu panjang sekali ceritanya. Sampai S3 nggak selesai hadis itu, nggak selesai. Jadi berat sekali kalau bahas begitu. Jadi yang saya pahami tentang hadis tadi, 3 hadis tadi bukan berarti saling menafikan, tetapi menunjukkan ada kelas-kelas kualitas tafakur. Saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, hadir ke sini ini pemahamannya sama enggak? Yang benar sih, kan yang ngomongnya 1 orang 2 orang sama. Kok pemahamannya enggak sama? Ya, betul tidak? Kemampuan menyampaikan ke orang lain sama tidak? Tidak akan sama. Daya serapnya sama enggak?
Keyakinannya sama enggak? Ya tidak akan sama. Oleh karena itu kelas-kelas inilah yang akan menggambarkan, menjelaskan bahwa itulah fakta. Tentu tafakurnya Rasulullah nggak sama dengan tafakurnya kita. Tafakurnya para wali nggak akan sama dengan para ulama. Itu termasuk wali kutub di zamannya. Kalau saya mengatakan lebih dari itu, nanti takutnya salah paham lagi nantinya. Biarlah saya kira. Saya pernah berdiskusi agak panjang, berdebat dengan syekh dari Mesir di rumah saya. Beliau menentang banyak bacaan orad itu. Saya sediakan aja sekitar 15 kitab. Saya tinggalkan aja, saya mancing aja. Syekh baca sendiri aja, saya bilang sana, saya mancing aja. Beliau inginnya berdebat tentang bacaan ini, bacaan itu, namanya orang alim namanya. Tapi kalau sudah yakin percaya, beliau ambil. Waktu itu kebetulan ada 2 syekh, satu dari dari Jeddah, satu lagi dari Mesir. Jadi di rumah kami rame, banyak sekali orang-orang besar. Nah, jadi kita alhamdulillah berdiskusinya rada serius ini karena orang pintar itu. Tapi saya sediakan aja kitabnya, biar jangan terlalu banyak cerita gitu. Sayanya mancing aja lah gitu. Kalau dilayani nggak selesai gitu. Ya, terima kasih.